Hai, kita tinggal di negara yang berpenduduk mayoritas orang beragama. Jadi di negara kita bisa dikatakan agama itu kebal atas kritikan. Mengkritik agama bukanlah hal yang wajar dan seringkali menimbulkan masalah bagi yang mengkritik. Makanya di video kali ini kita akan membahas beberapa alasan mengapa agama itu seharusnya tidak boleh kebal terhadap kritikan. Simak video ini sampai habis, oke? Alasan pertama, mengapa agama itu harusnya tidak kebal terhadap kritikan, karena tidak ada yang harus kebal terhadap kritikan. Semua agama, semua ideologi, semua cabang ilmu pengetahuan itu harus terbuka terhadap kritikan. Saya sangat tidak setuju jika ada orang yang menganggap agama itu tidak boleh dikritik, karena ini sama sekali tidak masuk akal dan sangat meresahkan. Nah, jika serangkaian ide yang memiliki dampak signifikan pada miliaran kehidupan manusia tidak dicek kebenarannya dan tidak boleh dirubah atau diganti, maka suatu saat pasti akan berdampak negatif. Ideologi, ilmu, dan kepercayaan yang bagus itu tidak seharusnya bebas dari pengawasan atau kritikan. Segala sesuatu itu bagus justru karena bisa dan telah diperiksa secara kritis, dan bisa dirubah atau direvisi jika keadaan pun berubah. Ketika ada seseorang yang mengklaim bahwa sesuatu itu harus kebal dari kritik, maka ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama, kemungkinan gagasan, kepercayaan, atau ide itu tidak seperti apa yang diklaim orang tersebut. Dan kedua, orang yang membuat klaim ini kemungkinan besar mengetahui bahwa ide atau kepercayaannya terdapat banyak kekurangan, sehingga khawatir jika dikritik kekurangannya itu akan tersebar. Secara pribadi, saya sangat mendukung banyaknya perbedaan agama, ideologi, dan kepercayaan. Ide-ide atau gagasan itu harus dibagikan secara bebas dan dikritik secara bebas kepada semua kelompok masyarakat atau semua kelompok orang. Ini adalah kunci utama dan aspek yang sangat penting untuk setiap proses kemajuan peradaban manusia. Namun sayangnya, tidak dapat dihindari bahwa ketika kita mengekspresikan ide atau mengkritik sebuah ide, gagasan atau kepercayaan kita itu bisa saja menyinggung orang lain. Sebenarnya ini tidak masalah dan hal yang sangat wajar. Yang perlu diingat, kritikan itu dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik dan menunjukkan rasa peduli kita terhadap suatu hal, karena kita secara kritis itu memeriksa dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Menahan argumen karena khawatir menyinggung seseorang, justru ini bisa merendahkan dan menunjukkan sikap ketidakpedulian. Dengan menahan kritikan terhadap ide atau kepercayaan orang lain, kita pada dasarnya mengatakan bahwa mereka tidak cukup dewasa untuk memahami bahwa orang itu kadang-kadang tidak setuju dan berbeda pendapat. Yang harus betul-betul dihormati dan dihargai sebenarnya adalah orang atau individunya, bukan ide atau kepercayaannya. Alasan kedua, mengapa agama itu harusnya tidak kebal atas kritikan, karena agama itu mempengaruhi politik dan kepemerintahan. Hal yang sangat penting namun sering terlupakan adalah melindungi hak-hak minoritas dari keinginan atau kekuasaan mayoritas. Contohnya, jika saja mayoritas orang Indonesia itu menyembah kerang ajaib, maka pemerintahan kita otomatis akan berada di bawah payung kerang ajaib. Dan pastinya orang yang fanatik terhadap kerang ajaib akan mendirikan atau membuat aturan-aturan moral dan kemudian berusaha keras mengaplikasikan aturan tersebut kepada minoritas yang tidak setuju, dan minoritas yang menganggap pemujaan terhadap kerang ajaib itu sebenarnya konyol atau tidak masuk akal. Kritik terhadap aturan, pernyataan, dan keyakinan moral ini sangatlah penting. Faktanya adalah, meski mayoritas suatu penduduk itu memuja kerang ajaib, tidak semua dari mereka betul-betul paham terhadap ajaran kerang ajaib tersebut. Meski mereka tidak paham, tapi mereka tetap akan mendukung jika ajaran-ajaran keyakinan itu dijadikan landasan aturan moral di negaranya. Tentunya aturan-aturan ini akan berdampak sangat besar terhadap semua masyarakat. Meskipun belum tentu aturan ini baik ataupun rasional dan selalu berdampak positif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengungkap sebanyak mungkin ajaran-ajaran atau aturan yang tidak masuk akal dan ajaran-ajaran yang mungkin justru tidak bermoral. Hal lain yang sangat penting untuk diingat bahwa jika sebagian dari undang-undang itu bermotivasi atau berlandaskan agama tertentu dan Anda mendukungnya, maka Anda juga ikut membantu untuk menetapkan presiden atau pemimpin dan mengesahkan undang-undang yang mungkin saja berbahaya bagi kelompok minoritas atau menetapkan peraturan yang konyol dan tidak sesuai dengan standar moralitas masyarakat modern.
Alasan selanjutnya, mengapa agama itu harusnya tidak kebal terhadap kritikan? Karena agama itu membuat klaim mutlak, klaim yang pasti benar dan tidak mungkin salah. Namun setelah dicek, ternyata bertentangan dengan realitas yang telah dipahami lewat sains modern. Orang religius sangat sering membuat klaim mutlak yang menghambat pengetahuan dan menghambat kemajuan ilmiah. Salah satu contoh yang paling umum adalah kreasionisme, atau paham yang menganggap bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini itu diciptakan terpisah oleh Tuhan, dan manusia adalah ciptaan spesial karena diturunkan dari surga ke bumi. Tentunya ini bertentangan dengan penemuan sains modern yang menyatakan bahwa keberadaan manusia itu sama saja dengan keberadaan hewan lain. Kita semua melalui proses evolusi selama jutaan tahun. Manusia pada dasarnya hidup dalam kelompok atau suku. Kita cenderung mengikuti apapun yang dikatakan kelompok atau suku kita. Mungkin inilah sebabnya mayoritas orang Indonesia itu lebih percaya bahwa manusia pertama itu mempunyai tinggi 30 meter. Meskipun dalam sains ini merupakan hal yang tidak mungkin atau mustahil. Agama juga membuat klaim atau pernyataan moral yang bersifat mutlak dan kemudian diikuti oleh sangat banyak orang dengan sungguh-sungguh. Bisa saja banyak dari pernyataan moral ini tidak memiliki fungsi yang jelas dalam masyarakat modern, dan sebenarnya aturan umum yang ada dalam agama itu kebanyakan sudah ada jauh sebelum agama tersebut mengklaimnya, seperti menghukum pelaku pembunuhan, menghukum pemerkosa, dan pencurian. Hal-hal ini telah kita ketahui salah meski sebelum agama itu ada. Dan sering juga terjadi dalam masyarakat, agama itu digunakan untuk membenarkan perilaku atau gagasan yang tidak bermoral, seperti menghukum mati pelaku homoseksual atau mendiskriminasi kelompok tertentu yang mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pandangan agamanya. Inilah mungkin beberapa alasan mengapa kita sebaiknya itu mengkritik agama, ideologi, atau kepercayaan apapun itu. Semuanya harus ditanggapi dengan skeptisisme dan kritik, terutama pada agama atau kepercayaan yang membuat klaim absolut. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah semua klaim, meskipun klaim tersebut telah kita percayai dari kecil dan semua orang di sekitar kita juga mempercayainya. Beranilah untuk mempertanyakannya, mengecek kebenarannya, dan mengkritiknya jika menurut kalian terdapat kesalahan dalam klaim tersebut. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.